Halo semua, bersama Hikari di sini. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Baiklah, di perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya sopan santun. Pembahasan tentang anak zaman sekarang rasanya tidak jauh dari soal sopan santun yang berhubungan dengan sikap dan perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari. Seperti cara kita berbicara, bertindak, dan memperlakukan orang lain. Belakangan ini, banyak keluhan dari orang tua mengenai kesopanan anak muda di zaman sekarang. Tidak sedikit anak zaman sekarang yang kelihatannya menganggap sopan santun itu tidaklah penting. Banyak anggapan yang dilontarkan seolah anak muda zaman sekarang tidak diajarkan sopan santun oleh orang tuanya maupun gurunya. Terkadang para orang tua bercerita bahwa anak-anak zaman sekarang memang tidak sopan jika dibandingkan dengan anak muda zaman dahulu. Baratnya, kasus ketidaksopanan akhir-akhir ini membuat pembahasan tentang etika tata krama perlu untuk kita bahas. Tata krama menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Tata krama membuat kita untuk lebih peduli akan kondisi saat ini, khususnya yang terjadi di kalangan anak muda. Terlebih lagi, anak muda zaman sekarang seringkali lupa untuk mengatakan beberapa kata penting seperti terima kasih, maaf, tolong, dan kata-kata yang umum diucapkan sebagai bentuk tata krama. Lantas, apakah memang anak muda zaman sekarang tidak sopan? Lalu, apa yang harus kita pelajari supaya etika sopan santun tetap terjaga? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 41. Sopan santun. Sopan santun adalah sikap, tingkah laku, atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menghormati dan menghargai orang lain di sekitarnya. Sopan santun juga bisa diartikan sebagai perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku. Norma sendiri adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan dalam masyarakat. Norma dapat bersifat tertulis seperti hukum atau peraturan resmi dan tidak tertulis seperti adat istiadat atau norma sosial lainnya. Sedangkan kata sopan dalam sopan santun yang berarti hormat, hargai, dan tertib menurut adat yang baik. Lalu, kata santun berarti budi pekerti yang baik, tata krama, dan kesusilaan. Kata tata krama adalah aturan-aturan yang berlaku dalam pergaulan. Tata krama mencerminkan kepribadian yang sudah terbentuk sejak kecil melalui cara-cara yang diajarkan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Tata krama membentuk fondasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kesusilaan adalah aturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang dalam suatu masyarakat. Norma kesusilaan mengatur perilaku seksual dan hubungan antara seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik atau buruk. Sedangkan perilaku yang tidak sopan atau tidak tahu sopan santun istilahnya disebut kurang ajar. Jadi, apakah benar anak muda zaman sekarang tidak sopan? Dari beberapa artikel yang Hikari ketahui, jawabannya adalah cenderung benar, meskipun relatif, karena dasar dari norma sopan santun akan terus berubah. Yang dulunya dilarang, bisa saja sekarang tidak dilarang. Dan yang dulunya dilaksanakan, bisa jadi sekarang malah tidak boleh dilaksanakan. Intinya adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan baik, seperti kita mau diperlakukan oleh orang lain. Lalu, mengapa anak zaman sekarang mempunyai anggapan sepertinya sopan santun itu
tidak penting. Hal ini dikarenakan salah satunya mereka merasa paling benar, dan ketika orang lain menegur perbuatannya, terkadang mereka ada saja yang tidak terima dan malah berontak. Mereka bisa saja tetap berteriak di tempat umum dan membantah perkataan orang tua. Laksananya dari pengaruh lingkungan. Di zaman yang semakin maju ini, proses mendunia ada di mana-mana dan semua orang semakin bebas. Keberadaan kecanggihan teknologi tidak menutup kemungkinan adanya kurangnya pembelajaran dari orang tua maupun sekolah. Dikarenakan orang tua yang sibuk mengakibatkan kita juga sibuk bermain HP sendiri dan mengikuti kebiasaan dengan teman-teman kita. Itu berbicara kasar kepada sesama teman melalui konten yang kita nonton. Akhirnya beginilah situasi anak muda di zaman sekarang yang belum lagi dipengaruhi oleh kemudahan untuk mengutarakan pendapat, khususnya di media sosial. Melalui media sosial, anak muda bisa berinteraksi secara luas dan bebas, berbagi informasi secara bebas, dan memperoleh informasi apapun dengan bebas dari internet. Mereka semakin sering menyalah dan menunjukkan berkurangnya toleransi terhadap rasa frustasi karena otak mereka terbiasa dengan kepuasan seketika. Untuk itu, kita perlu dikenalkan kembali dengan sopan santun. Sopan santun bisa kita artikan sebagai panduan nilai moral yang dapat mengatur hidup supaya kita berperilaku baik. Anak yang berbuat kurang sopan bisa jadi karena ia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, sehingga ia melampiaskannya dengan cara berperilaku yang tidak benar. Bagi kita, kasih sayang dan perhatian dari mama papa adalah hal yang utama. Tanpa adanya kasih sayang, kita akan merasakan hampa di dalam hati. Jadi, kita harus mempunyai waktu bersama mama papa untuk berkomunikasi dan melakukan kegiatan bersama setiap hari ya. Berikutnya, agama. Agama juga memiliki ajaran tentang cara berperilaku yang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempelajari agama, maka secara otomatis akan menemukan perilaku baik kepada diri kita. Dari ajaran agama, karakter kita juga akan terbentuk dengan baik dan menjadi bekal hidup hingga kita dewasa kelak. Di samping pendidikan yang kita dapat dari sekolah, pendidikan karakter sangat penting untuk diajarkan kepada kita sejak dini. Karena pendidikan karakter akan sangat berpengaruh kepada masa depan kita. Pendidikan karakter adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang melalui pelatihan dan pengajaran. Tujuannya adalah untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga kita dapat bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diterima yang diharapkan dalam masyarakat. Salah satu karakter yang harus ditanamkan kepada kita adalah sopan santun. Sopan santun kepada kita dapat dibentuk dari didikan orang tua, kebiasaan, dan budaya di tempat kita tinggal. Moral ini perlu dimiliki oleh kita agar kita lebih menghormati orang lain. Sayangnya, sekarang ini sopan santun sudah semakin berkurang. Banyak dari kita yang bersikap kurang hormat. Oleh karena itu, kita perlu diajarkan kembali sikap sopan santun. Sopan santun akan lebih mudah diajarkan kepada kita jika dimulai sedini mungkin. Kita ibarat kertas kosong yang bisa dibentuk. Jika kita diajarkan kebaikan, maka kita akan mudah mengingat hal tersebut seterusnya. Mulailah dengan belajar kebiasaan yang mudah terlebih dahulu, seperti bersalaman, cara duduk yang benar, dan meminta izin. Lalu ada 3 kata juga yang harus kita pelajari, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Kata tolong diucapkan ketika kita meminta bantuan, kata maaf ketika kita melakukan kesalahan, dan kata terima kasih setelah kita menerima sesuatu atau bantuan dari orang lain. Kita juga perlu diajarkan beberapa kata lainnya, seperti ucapan salam dan permisi. Berikutnya, kita juga harus menggunakan sapaan yang baik dan santun. Semisalnya, memanggil kakak, om, tante, paman, bibi, kakek, atau nenek untuk orang-orang yang lebih tua
dan menggunakan sapaan adik untuk orang yang lebih muda usianya dari kita. Kunci penting dalam berlatih memiliki etika sopan santun dan rasa hormat adalah disiplin dan konsisten. Tentunya, proses pembelajaran kata-kata tersebut adalah dengan diberikan contoh secara langsung oleh mama papa. Proses pembelajaran ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Diperlukan proses dan ketekunan sampai kita benar-benar memahami yang diajarkan oleh mama papa. Kita harus terus berusaha untuk belajar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita lupa, mama papa bisa membantu mengingatkan kita. Mama papa juga bisa menjadi panutan bagi kita. Karena pada dasarnya kita lebih cepat belajar dengan cara melihat, bukan dari kata-kata. Untuk itu, mama papa bisa menunjukkan cara beretika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mencium tangan orang yang lebih tua, mengucapkan permisi saat melewati orang lain, tidak memotong pembicaraan orang, dan yang lainnya. Dari hal-hal tersebut kita akan mudah untuk meniru dan melakukannya sendiri. Contoh dari sikap sopan santun diantaranya seperti menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor atau kasar, tidak meludah di sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan, berpakaian dengan sopan dan santun, dan sikap positif yang lainnya. Kita yang tumbuh memiliki sikap sopan santun tentunya akan menjadi harapan bagi mama papa. Memiliki tata krama akan membuat hari-hari kita menjadi lebih menyenangkan. Karena kita yang pembawaan dirinya baik, biasanya lebih disukai orang-orang di sekitar kita. Sebab hal ini membantu mengembangkan kemampuan kita untuk bekerja sama secara positif dengan orang lain, membangun hubungan yang baik, dan memperkuat keyakinan bahwa keberhasilan kita di masa depan sangat tergantung pada keterampilan sopan santun dasar. Ingatlah, sikap sopan santun tidak hanya mencerminkan perilaku baik, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sampai di sini dulu ya video Hikari. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa juga untuk menonton video yang lainnya di channel ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah!